Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya lehwah, rahimakumullah semuanya, teman-teman semuanya, ya, para dosen yang sedang menikmati, ya, sebetulnya bahasa yang lebih tepat itu menikmati, ya, menikmati karunia sehingga bisa berada di posisi atau ditempatkan oleh Allah pada posisi yang kita ini disibukkan di jalan yang baik, ya, jalan yang benar atau di jalan ilmu, ya, jalan untuk meningkatkan ilmu, ya, karena sepanjang manusia hidup itu pasti dia sibuk. Ada yang sibuk di jalan yang sesat, ada yang sibuk di jalan yang benar, ya. Ada yang sibuknya ya kadang benar kadang salah gitu. Kita ini sebetulnya dikaruniai, ya, berada di sibuk di jalan yang benar, ya, karena yang kita lakukan ini hari-hari bagaimana untuk meningkatkan kualitas ilmu dan amal kita, supaya kita bisa menebar manfaat yang lebih banyak. Jadi jangan dikira bahwa mereka-mereka yang tidak belajar itu tidak sibuk, mereka juga sibuk. Ya, kan kita anggap pengangguran itu pun kalau ditanya dia juga sibuk. Mungkin sibuknya sibuk menghayal, sibuk melamun, sibuk apa ya, sibuk juga. Jadi karunia yang termasuk karunia yang sangat berharga itu ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan, kemampuan untuk sibuk di jalan yang benar. Ini ya, karena sibuk di jalan yang benar ini di samping nanti pasti akan menghasilkan sesuatu yang berlipat ganda kebaikannya, juga ada kepastian harapan di masa yang akan datang. Maka kita atau taruhlah di kampus itu kita terus berikhtiar supaya semua tidak ada yang tidak sibuk, gitu ya. Tapi sibuknya ini sibuk di jalan yang benar. Supaya tidak ada yang tidak sibuk. Jadi semua sibuk. Makanya anak-anak kita juga harus diajari supaya dia juga terbiasa dengan kesibukan sesuai dengan kemampuannya, ya, kemampuan anak-anak ini. Jalan yang benar, ya, jalan yang baik. Termasuk juga Mas Hafid tadi baru cerita pulang dari apa, Mas Hafid tadi? Dari apa? Tadi banding Pak, mempersiapkan materi banding PGS. Ya, itu harusnya bersyukur daripada orang yang pulang dari mabuk kah, pulang dari apakah, pulang dari jalannya, atau pulang dari berkelahi dengan temannya sendiri lah. Ini kan ya, kita berpulang dari sesuatu yang baik itu alhamdulillah gitu ya. Terus pindah ke tempat yang baik lagi gitu. Karena ada yang begitu pulang dari tempat yang baik beristirahat nggak bikin apa-apa, atau bisa juga pulang dari tempat yang baik malah ganti bertengkar dengan keluarganya, itu juga ada juga gitu. Jadi ayat yang kita baca tadi sebelum saya melanjutkan yang lain-lainnya, itu yang pertama 58 ya, 58 tadi itu ini masih berlaku ya. Jadi kalau kemungkaran satu tempat itu sudah mencapai titik tertentu ya, maka akan mendatangkan adab tertentu gitu. Contohnya gini, yang sederhana saja ya, yang sederhana ini. Teman-teman tinggal di rusun, ya, misalnya ini ya, tinggal di rusun.
tinggal di rusun, ya teman-teman tidak berusaha untuk mencegah kemungkaran yang terjadi di rusun. Kemungkarannya misalnya aja nih, kemungkarannya ini yang kecil aja. Dia suka membuang sampah di kamar mandi misalnya. Ya. Misalnya ini, kemungkaran kecil aja ini. Ya. Tidak membuang sampah, ada suka membuang sampah di kamar mandi dan tidak ada yang mengingatkan, tidak ada, bahkan banyak yang ikut-ikut. Maka jika sampah itu mencapai titik tertentu, sehingga teman-teman sudah nggak bisa pakai kamar mandi itu lagi. Nah, ini. Jadi mungkin ya karena tersumbat apa semua ya karena apa? Gitu. Ini contoh sederhananya. Ya. Jadi berlaku pada hal-hal yang lain lagi, misalnya ketika teman-teman tidak biasa mencegah, ini kalau di rusun ini kan komunitasnya agak padat ya, maksudnya di yang kita bicara yang agak padat, contoh yang gampang. Ketika di rusun ya, teman-teman tidak bisa mencegah ya saling gibah tahu ya, membicarakan keburukan temannya, gitu. Bahkan mungkin bukan hanya temannya, tapi itu berkembang ya, maka ketika mencapai titik tertentu pasti akan terjadi. Pertama awalnya kecurigaan ya, yang kedua pertengkaran, yang berikutnya pasti merasa tidak nyaman tinggal di situ. Gitu. Karena sudah terjadi permusuhan, terjadi saling curiga gitu. Karena apa? Nggak mencegah. Gitu. Itu yang bukan fisik ya. Kalau yang sampah tadi kan contoh yang fisik tadi ya, contoh yang fisik. Ini juga ya. Kalau itu dilakukan secara massal gitu, maka adabnya juga secara massal gitu. Adabnya secara massal. Artinya peringatan-peringatan Allah itu akan ini secara massal. Oleh karena itu kita mesti harus terus menjaga bagaimana ya. Makanya ketika teman-teman itu sungguh-sungguh mengajar, sungguh-sungguh amar ma'ruf nahi mungkar atau melakukan kewajiban, itu salah satu fungsinya itu ya mencegah terjadinya bencana, gitu. Mencegah terjadinya. Coba misalnya contoh yang tadi ya, yang secara fisik saja. Di kamar mandi ya, ada orang yang suka buang sampah sembarangan, tapi ada yang sangat rajin membersihkan sampah itu. Sehingga agak tersumbatnya kamar mandi itu jadi tertunda. Artinya itu jadi tertunda karena ada yang masih amar ma'ruf nahi mungkar, masih suka mencegah kemungkaran. Nah ini yang begitu juga seperti teman-teman yang menggiatkan, menyuruh kebaikan ya. Seperti yang Mas Hafid tadi cerita, teman-teman ini namanya sharing kebaikan ya. Artinya ini juga ya, karena dengan banyaknya kebaikan yang dilakukan, kemungkaran akan susah tumbuh gitu. Jadi kebaikan itu, jadi waktu, kalau orang itu banyak berlaku baik, otomatis waktu untuk berbuat mungkarnya kan berkurang. Kalau berjalan berdua-dua, di samping dia mengajak yang baik, tapi dia mencegah yang mungkar, ini cepat baiknya. Ya. Jadi itu ya ayat yang 58 ya, dan seterusnya tadi ya. Jadi dan ini sudah sering diberi tanda-tanda oleh Allah ya, pelajaran-pelajaran baik di kita, di tubuh kita, di keluarga kita, di lingkungan kita. Jadi kalau misalnya teman-teman atau siapa saja ya, dia sudah mulai atau ya tidak mulai atau dari dulu memang sudah seperti biasa gitu ya, tidak patuh kepada Allah ya. Apakah dia sholatnya, apakah dia suka berdustanya, apakah dia tidak bersyukurnya ya, berprasangka buruk terhadap Allah, jadi selalu mengeluh, merasa tidak puas, merasa diperlakukan tidak adil oleh Allah misalnya ya. Hal-hal yang seperti itu misalnya, pokoknya perasaan seperti itu termasuk juga kewajiban tidak dilakukan ya. Itu pasti akan berdampak ya, akan diikuti dengan ketidakpatuhan gitu, terhadap apa-apa yang ada di sekitarnya. Nah, dia akan tidak patuh dengan janji-janjinya, baik terhadap istrinya, suaminya, anaknya, orang tuanya gitu. Dia akan menjadi orang yang begitu suka mengingkari ya.
dia juga akan mudah mengingkari dengan orang lain. Gitu. Nah, sederhananya begini, ya, dengan Allah yang begitu banyak memberi, yang begitu penyayang, ya, yang semua kebutuhannya dia Allah yang jamin saja diingkari, tidak dipatuhi, apalagi terhadap orang lain, ya, yang jasanya belum tentu ada, atau mungkin yang jasanya tidak sebesar seperti yang diberikan oleh Allah. Terhadap yang sangat berjasa saja dia mengingkari, apalagi terhadap yang itu. Nah, pasti cara berpikirnya itu hanya berpikir supaya saya mendapat keuntungan, dan itu pun lahir karena didorong oleh hawa nafsunya, oleh syahwat. Itu, ya. Makanya bagaimana kita yakin terhadap orang yang terhadap Allah saja diingkari, terhadap Allah saja tidak dipatuhi, terhadap Allah saja menipu padahal Allah nggak bisa ditipu, apalagi terhadap orang yang bisa ditipu. Nah, inilah yang mesti harus menjadi perhatian kita, ya. Makanya di bulan Ramadan ke depan ini kita mesti harus siap-siap seriusnya. Ya, jadi saya kira begitu, ya. Jadi masing-masing nanti koreksi diri, ya, koreksi, ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ada masih sering mengingkari istri, mengingkari suami, atau mungkin mengingkari teman-temannya, itu pertanda pasti masih banyak kewajiban yang seharusnya dikerjakan kepada kewajiban Allah ditinggalkan. Atau larangan-larangan Allah masih dikerja. Itu pangkalnya dari situ. Makanya kenapa kita ini mengajarkan supaya taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Gitu. Supaya di sekitar kita ini tidak ada yang kita ingkari, tidak kita dustai, dan kita tidak cederai atau tidak kita rugikan. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke acara.